Halo best trend, bestinya Gadget Trend. Apa kabar guys? Ketemu lagi di Gadget Trend. Dan kali ini Gadget Trend ingin mengulas tentang Ultraman. Enggak deh guys, tentang ini nih, Samsung Galaxy S24 Ultra. Ya, buat pertama kalinya nih guys, Samsung tuh menggunakan material titanium di handphone mereka melalui Galaxy S24 Ultra ini. Selain itu, Samsung juga membenamkan berbagai fitur kecerdasan buatan atau AI. By the way, ngomongin AI ini tuh jadi inget topik skripsi zaman kuliahan dulu guys. Waduh, itu masa-masa yang ya malah curhat. Intinya AI atau Artificial Intelligence ini tuh bisa bermanfaat banget nih buat sehari-hari. Nah, sayangnya tuh ada peningkatan harga yang cukup signifikan nih guys buat Galaxy S24 Ultra ini, yakni 2 juta rupiah lebih mahal dibandingkan pendahulunya. Tapi guys, Galaxy S24 Ultra ini tuh tetap layak nih buat dipinang bagi mereka atau kamu-kamu yang pingin best phone saat ini. Galaxy S24 Ultra masih mengusung gaya desain yang mirip nih guys dengan pendahulunya. Tapi ada satu perbedaan yang mencolok, yakni Galaxy S24 Ultra tampil dengan desain rata baik di bagian depan maupun belakangnya. Untungnya bagian sisi handphone masih agak sedikit ngelengkung, jadinya ketika digenggam tuh tetap kerasa nyaman walau berukuran besar. Material titanium baru yang dipakai Galaxy S24 Ultra ini tuh emang kerasa berbeda nih guys di tangan dan makin kerasa premium. Sebenarnya sih agak susah buat ngedeskripsiinnya tanpa nyoba langsung guys yang pasti, tapi intinya rasanya tuh beda lah dibandingkan handphone berbahan aluminium. Bagian frame ini juga punya lapisan luar yang bertekstur guys, sehingga memberikan kesan tersendiri. Varian warna Galaxy S24 Ultra yang Gadget Trend pakai ini tuh adalah warna titanium purple nih guys. Yang sejujurnya awal-awal pas ngeliat gambar promosinya tuh saya kurang suka guys. Cuman setelah saya ngeliat dan megang langsung, jadinya tuh saya malah jatuh cinta nih sama warnanya. Kombinasi warna ungu ini dengan frame abu-abu keperakan bikin Galaxy S24 Ultra tuh kelihatan mewah guys. Untuk desain S Pen-nya sendiri hampir nggak ada perubahan yang berarti sih. Tetap tampil seperti pensil langsing yang lebih cocok buat penggunaan sesaat. Warna S Pen ini pun mengikuti warna dari frame Galaxy S24 Ultra, yakni abu-abu. Nemenin desainnya yang menawan ini, Samsung tuh juga nyediain bermacam-macam aksesoris case terpisah guys. Kayak ini nih contohnya. Tada! Gadget Trend sendiri berkesempatan nyobain 4 case dari Samsung, yakni Standing Grip Case, Vegan Leather Case, Clear Gadget Case, dan Shield Case. Kalau casing favorit saya sendiri itu adalah Vegan Leather Case nih, dimana dia ini bikin handphone tampil makin premium guys dengan tekstur kulit. Bagian dalamnya pun kayak ada lapisan kain microfiber yang lembut guys. Nah, ini tuh emang bukan case yang protektif banget nih, tapi ini adalah yang paling ganteng. Kalau pingin casing yang lebih protektif guys, ada shield case yang mana terbuat dari material polikarbonat kokoh. Tiap sisi handphone ini pun kelindungi nih guys pakai casing ini, jadinya meminimalisir kerusakan handphone kalau jatuh atau kebentur. Nah, ini juga gripnya tuh kerasa pas banget di handphone yang kenceng. Kalau pingin casing yang multifungsi, standing grip case bisa dilirik nih, karena bagian belakangnya tuh terdapat tali strap guys buat memudahkan telapak tangan kita pas megang handphone ini ataupun kalau handphonenya tuh pingin didudukin. Casing yang juga punya fungsi mirip kayak tadi tapi lebih canggih nih adalah Clear Gadget Case. Bentar, nyangkut. Nah, ini dia nih. Jadi di bagian belakang ini tuh ada cincin buat nyelipin jari, jadinya handphone lebih mudah buat digenggam. Cincin ini tuh juga bisa berfungsi sebagai kickstand handphone guys, dan juga ini tuh bisa dicopot buat diganti dengan aksesoris lain, kayak contohnya tuh tali biar handphonenya bisa dikalungin di pergelangan tangan. Berkat layarnya yang sekarang tuh udah total, seluruh area layar ini tuh jadi kerasa lebih gampang guys buat dimanfaatkan dibanding dengan layar ngelengkung. Nah, selain itu juga berkat layar datar ini, kalau pengen nempelin pelindung layar tambahan tuh juga jadi lebih easy. Satu hal yang menarik nih guys adalah layarnya kini dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Armor terbaru yang berdasarkan hasil tes dari Jerry Rig Everything emang lebih tahan baretan guys. Selain itu layarnya tuh sekarang jadi nggak begitu reflektif yang mana meningkatkan kenyamanan pas ngelihat konten di layar terutama yang gelap-gelap. Nah, layarnya sendiri menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,8 inci dengan resolusi 3120x1440 pixel, refresh rate 120 Hz, dan menariknya kecerahan layar sampai 2600 nits nih guys. Wow.
Ini bikin layarnya tuh jadi cerah banget dan bisa digunakan di berbagai situasi tanpa mengurangi kualitas tampilan. Layarnya yang kotak dan datar ini bikin nonton film atau video YouTube di Galaxy S24 Ultra jadi puas banget, apalagi ditambah dengan speaker yang mumpuni. Samsung di seri Galaxy S24 ini tuh bikin sebuah keputusan yang menarik nih guys, dimana cuma Galaxy S24 Ultra ini aja yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Sedangkan kalau model lainnya tuh menggunakan Exynos 2400. Seperti yang saya harapin nih dari chipset flagship buatan Qualcomm, performa handphone ini tuh nggak perlu ditanya-tanya lagi lah, ngebut banget guys buat berbagai keperluan. Mau itu pakai aplikasi produktivitas, foto-foto, ataupun bermain game. Chipset tersebut dikombinasiin dengan kapasitas penyimpanan internal hingga 1 TB dan RAM melimpah guys, 12 GB. Kapasitas RAM-nya ini sendiri secara bawaan udah diperluas secara virtual hingga 20 GB, yang mana menurut saya sih nggak perlu guys, karena RAM fisiknya aja tuh udah cukup. Pada pengetesan menggunakan Antutu, handphone ini meraih skor impresif nih, mencapai 1.750.342. Emang bukan yang tercepat saat ini skornya, tapi udah sangat lebih dari cukup guys. Sedangkan di aplikasi Geekbench, handphone ini mendapatkan skor 2.204 untuk single core dan 6.615 untuk multi-core. Buat main game berat kayak Genshin Impact, handphone ini bisa ngelibasnya dengan mudah guys di setelan grafis tertinggi. Performanya tuh kerasa mulus, baik itu ketika saya sekedar berkelana di dunia TV ataupun berantem nih dengan musuh-musuh yang memperlihatkan berbagai efek animasi. FPS yang saya dapatkan rata-rata berada di kisaran 50-an. Nah, setelah setengah jam lebih nih handphone ini saya pakai bermain Genshin Impact di ruangan nggak ber-AC, panas yang dihasilkan oleh handphone ini tuh masih tergolong enggak terlalu panas. Pada bagian bawah handphone rata-rata suhunya tuh berkisar di angka 35 derajat, sedangkan kalau di area dekat kamera tuh paling panas tercatat suhunya 42 derajat guys. Gak cuma performanya yang ganas, Galaxy S24 Ultra ini pun menghadirkan peningkatan di sektor baterai nih guys. Walaupun kapasitasnya ya belum berubah ya sejak beberapa tahun lalu, masih 5000 mAh, cuman saya ngerasa penggunaan daya baterainya tuh lebih irit. Dalam penggunaan sehari-hari saya di mode refresh rate dan kecerahan otomatis, saya dapat screen on time tuh selama 5 jam 11 menit guys, dari baterai level 100% ke 10%. Angka yang tergolong bagus nih buat sebuah handphone flagship. Buat mengetahui lebih lanjut nih ketahanan daya baterai handphone ini, saya juga menggunakan aplikasi PCMark dengan setelan baterai dari 100%, kecerahan layar 50%, dan refresh rate 60Hz, yang mana dihasilkan skor 17 jam 45 menit. Tes yang sama, cuman di refresh rate dinamis, hasilnya 15 jam 39 menit. Skor ini tuh memuaskan banget nih dan lumayan meningkat dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil pengetesan tim Gadget Trend sejak Galaxy S Ultra pertama, selalu ada peningkatan ketahanan daya baterai guys. Walaupun kapasitas baterainya sama, yang mana ini tuh kemungkinan besar ya karena efek dari efisiensi chipset dan sistem operasi. Cuman yang disayangkan dari Samsung tuh masih sama nih guys, yakni masih seputar teknologi pengisian daya baterainya, yang mana masih terjebak di teknologi pengisian daya 45 watt dan ditambah lagi nggak ada charger bawaan. Nah, menggunakan charger Ugreen Gen 65 watt yang saya punya tuh perlu waktu sekitar 1 jam 10 menit buat ngisi daya baterai handphone ini dari level 10% ke 100%. Galaxy S24 Ultra menggunakan konfigurasi 4 kamera belakang guys, dengan lensa utama 200 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, serta lensa telefoto ganda 10 megapiksel dan 50 megapiksel. Nah, ada satu perubahan nih guys di sistem kamera Galaxy S24 Ultra, yakni Samsung menggunakan lensa telefoto dengan perbesaran optik 5 kali. Nggak seperti pendahulunya yang mana perbesaran optiknya tuh 10 kali. Tapi meski begitu guys, berkat resolusi kamera telefotonya yang lebih besar, hasil jepretan foto di perbesaran 10 kali tuh bahkan terlihat sedikit lebih baik. Dan berkat kamera baru ini juga, foto-foto malam hari dengan perbesaran 5 kali tuh terlihat tajam guys. Dikombinasikan dengan lensa telefoto 3 kali, kapabilitas perbesaran foto ini udah sangat mumpuni buat berbagai situasi. Hasil jepretan lensa kamera utamanya tuh sangat memuaskan, dimana detail pada foto tuh terekam dengan sangat baik di berbagai sisi. Dan pada foto potret pun efek bokehnya tuh terlihat rapi guys.
Di malam hari hasil jepretan fotonya pun nggak kalah bagus nih, apalagi kalau menggunakan mode night di aplikasi kamera bawaannya. Untuk lensa ultrawide-nya dengan bidang pandang 120 derajat bikin saya bisa nangkep pemandangan luas dengan lebih gampang. Bagian sisi foto yang biasanya tuh burem kalau menggunakan lensa ultrawide pada handphone, menariknya nih guys, tetap terlihat cukup tajam di Galaxy S24 Ultra. Buat kamera depannya, Samsung masih menggunakan lensa 12 megapiksel seperti yang ditemuin pada generasi sebelumnya. Hasil tangkapan kamera tuh terlihat bisa merekam wajah dengan baik, dan ketika digunakan buat foto potret pun efek bokehnya tuh terlihat halus. Soal perekaman video, saya bisa bilang Galaxy S24 Ultra ini tuh kualitas perekamannya tuh bagus banget guys, dan juga stabil tanpa perlu menggunakan fitur tambahan. Kalau pingin video yang lebih stabil nih, terutama kalau misal lagi lari atau naikin tangga, terdapat fitur Ultra Steady dengan efek sampling videonya bakal di crop. Nah, kamera handphone ini bisa ngerekam hingga resolusi 8K 30fps yang mana cukup impresif guys untuk sebuah handphone. Cuman saya sendiri ngerasa 4K di 60fps aja tuh udah cukup buat kebutuhan sehari-hari. Di malam hari, hasil perekaman videonya tuh tetap memuaskan, dan sejauh ini baru sekali aja tuh saya nemuin jitter pada video, itu pun ya nggak begitu kentara. Proses berganti lensa ketika ngerekam video pun kerasa mulus, jadinya bikin saya tuh bebas ganti lensa setiap saat kalau diperluin. Untuk kamera depannya juga mampu merekam video dengan baik dan stabil hingga resolusi 4K dan 60fps. Di malam hari, hasil rekaman videonya tuh masih cukup jelas walau noise bermunculan di sana-sini. Anyway, kekuatan utama dari Galaxy S24 Ultra ini tuh sebenarnya terletak pada softwarenya guys. Pertama, handphone ini udah menggunakan One UI 6.1 berbasis Android 14 terbaru. Kedua, Samsung tuh disebut bakal memberikan pembaharuan Android sebanyak 7 generasi guys, dan juga update keamanan selama 7 tahun. Dan tentunya yang gak dilupakan nih adalah Galaxy AI. Ada banyak banget sih sebenarnya fitur-fitur AI yang menarik nih di handphone ini. Cuman kayaknya buat review ini saya bakal ngebahas beberapa fitur yang paling saya suka ini, dan buat selengkapnya nanti bakal kita bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa stay tune terus di Gadgetren ya guys. Nah, salah satu fitur paling menarik dari Galaxy AI adalah Circle to Search with Google nih guys, yang mana hasil kolaborasi antara Samsung dengan Google. Dengan fitur ini tuh saya bisa cari informasi lebih dalam tentang objek di sekitar ataupun dari gambar di handphone. Nah, misalnya saya bisa cari dengan mudah harga dari pakaian yang dipakai sama teman atau oleh seseorang, atau cari rumah gebetan juga bisa nih, nggak jangan guys. Dan bahkan fitur ini tuh bisa dengan tepat memberikan informasi di mana foto jalan-jalan saya dijepret. Emang fitur ini sebenarnya mirip ya guys sama Google Lens, cuman Samsung tuh bikin fungsinya ini jadi lebih sederhana nih guys. Soalnya kita cuma perlu pencet tombol home atau gesture hint ini agak lama, terus lingkarin aja objek yang pengen dicari, misal kayak gini nih. Nah, efek negatifnya tuh adalah garis gesture hint ini nggak bisa kita sembunyiin ya guys. Soalnya ya itu tadi, karena dipakai buat fitur Circle to Search. Fitur lain yang bermanfaat juga nih adalah Writing Assist, di mana Galaxy S24 Ultra bisa menerjemahkan chat secara langsung guys. Saya bisa ngetik chat WhatsApp dalam bahasa Inggris dan secara otomatis handphone tuh bakal menerjemahkannya ke bahasa yang dituju. Lawan bicara saya pun teks chatnya juga bakal ditampilin versi terjemahannya berbarengan dengan teks original. Sayangnya untuk saat ini tapi belum ada dukungan bahasa Indonesia guys. Nah, kemampuan lain dari Writing Assistant adalah mengubah gaya bahasa dan mengecek pengejaan. Menariknya, bahasa Indonesia tuh udah didukung untuk fitur ini, walaupun saya ngerasa hasil keluaran bahasanya tuh kerasa kurang natural. Untuk yang kerjaannya nyatet hasil rapat nih atau interview orang, ada fitur Transcribe Assist di aplikasi voice recorder bawaan Samsung Galaxy S24 Ultra. Secara otomatis, handphone ini bisa mengubah hasil rekaman suara jadi bentuk teks yang hasilnya tuh cukup akurat guys. Selama suara pembicara ya terdengar jelas dan logat juga mudah dimengerti. Menariknya lagi, hasil transkrip rekaman ini tuh juga bisa dibuat ringkasannya, sehingga saya bisa mendapatkan garis besar rekaman dengan cepat. Sayang fitur ini juga masih belum support bahasa Indonesia nih guys. Cuman katanya Samsung tuh baru bakal masukin dukungan bahasa Indonesia di Galaxy AI pada kuartal kedua tahun 2024 ini. Buat yang sering ngedit konten, Galaxy AI pun menyediakan fitur menarik nih, yakni Generative Edit, di mana saya bisa dengan mudah ngehapus objek yang ngeganggu atau ngegeser dan ngubah ukurannya dari sebuah foto.
Ada yang kosong, setelah itu tuh nantinya bakal ditambal dengan gambar yang dihasilkan oleh AI guys, agar fotonya tuh tetap terlihat sempurna. Selain itu, dengan generative edit, saya bisa ngelurusin gambar yang kelihatan miring dan bagian sisi yang kosongnya tuh bakal diisi dengan gambar buatan AI. Ya, emang gambar yang dihasilkan oleh generative edit ini tuh terkadang masih ada yang aneh atau kurang natural gitu ya, terutama ketika gambarnya diperbesar. Tapi untuk sekedar dibagiin ke jaring sosial, ini tuh fiturnya udah cukup banget sih dan gak merepotkan sama sekali. Best friend, kalau kamu pengen cari handphone tercanggih saat ini, nggak perlu pusing-pusing best friend. Karena Gadgetrend bisa bilang Samsung Galaxy S24 Ultra ini tuh adalah pilihan yang tepat nih. Performanya ngebut banget, kameranya oke banget, layar memanjakan mata banget, dan material titanium yang premium, serta fitur AI-nya tuh melimpah guys. Sayangnya tuh Samsung masih aja belum beranjak nih dari pengisian daya baterai 45 watt, dan harga handphone ini pun meningkat cukup lumayan guys. Ya segitu dulu aja video Gadgetrend kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Lihat mantan di lubang buaya. Cukup sekian dan jangan lupa bantu support kita terus ya dengan cara subscribe, like, dan komen, dan mampir juga ke website kita di gadgettrend.com. Saya Adi Lepes mau pamit lagi dulu, mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa di video Gadgetrend yang berikutnya. Have a nice day semuanya.